Salam Rahayu, salam Jimatres, salam satu misteri. Kali ini Ki Banwasmoro akan menyajikan satu tayangan mengenai kejawen. Setiap kejadian manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari lingga yoni. Lingga yoni sejatinya terdiri dari dua kata yang digabungkan menjadi satu, yakni lingga dan yoni. Nah, apa arti dari lingga dan apa arti dari yoni? Dalam mitologi Hindu, lingga adalah merupakan simbolisasi perwujudan dari alat kemaluan pria atau penis. Sedangkan yoni adalah merupakan simbolisasi dari alat kelamin wanita atau vagina. Berbicara mengenai lingga yoni, sama halnya berbicara tentang asal muasal manusia. Sebelum seorang anak manusia lahir di dunia, maka ada proses hubungan antara seorang laki-laki yang disebut ayah, yang disimbolkan sebagai lingga, dan ibu yang disimbolkan dari yoni. Dimulai dari munculnya rasa saling mencintai yang akhirnya berlanjut pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Sejatinya, nenek moyang Indonesia dari dulu memandang hubungan antara lelaki dan wanita sebagai hubungan yang suci, yang wajib diketahui oleh anak laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur atau akil balik. Mereka perlu mengetahuinya untuk menyebarkan wiji atau benih untuk keturunan berikutnya yang terikat dalam satu hubungan pernikahan. Hubungan cinta suci ini akhirnya digambarkan dengan simbolisasi lingga yoni. Simbolisasi lingga yoni ini bukanlah dalam artian untuk hubungan cinta bebas. Justru lingga yoni merupakan gambaran sebuah hubungan suci antara suami istri untuk bisa memiliki keturunan di dunia ini. Orang Jawa yang berpaham kejawen memandang keberadaan ayah ibu sebagai pangeran katon atau Tuhan yang tampak. Artinya, keberadaan manusia di dunia ini tidak terlepas dari tiga faktor: Tuhan, ayah, dan ibu. Loh, kok bisa? Ya jelas bisa. Jika satu unsur saja tidak ada, maka anak manusia tidak akan bisa lahir di dunia ini. Jika Gusti Allah ada ayah, tetapi tidak ada ibu, maka pertanyaannya, siapakah yang melahirkan? Jika ada Gusti Allah, ada ibu, tetapi tidak ada ayah, lalu siapakah yang menyebarkan benih untuk menjadi jabang bayi itu? Jika ada ayah, ada ibu, tetapi tidak ada Gusti Allah, pertanyaannya, siapakah yang memberi roh pada si jabang bayi untuk bisa hidup? Dari situlah dapat disimpulkan bahwa keberadaan Gusti Allah, ayah, ibu, itu saling berkaitan erat pada sebuah kejadian anak manusia di dunia ini. Oleh karena itu, orang kejawen membagi tiga faktor tersebut dalam sebutan yang berbeda-beda. Orang kejawen menyebut Gusti Allah itu sebagai Gusti Pangeran, sementara ayah dan ibu disebut sebagai Pangeran Katon. Kehidupan spiritual orang Jawa tidak terlepas dari sanepan atau perumpamaan. Namun, dalam sanepan itu terdapat makna-makna yang dalam, yang umumnya disamarkan, sehingga tidak mudah untuk dimengerti oleh masyarakat secara umum. Biasanya, untuk memahami keberadaan Gusti Allah,
Orang Jawa akan menggunakan sanepan untuk menyamarkan pesan yang akan disampaikan sehingga tidak akan tampak vulgar. Ada beberapa sanepan yang perlu diketahui oleh para pendaki spiritual guna memahami Gusti Allah. Sanepan-sanepan itu antara lain: golek ono tapake kuntul mabur, golek ono kayu gung susuhing angin, golek ono galihing kangkung. Makna golek ono tapake kuntul mabur: kuntul atau bango jika terbang maka akan sulit untuk melihat tapak kakinya. Hal itu sejatinya mengesankan bahwa Gusti Allah itu ada, namun kita tidak bisa melihatnya. Begitulah orang Jawa begitu halus membungkus keberadaan Gusti Allah dan tidak menerangkannya secara gamblang. Kemudian, makna golek ono kayu gung susuhing angin. Sejatinya, makna kata kayu berarti karep atau keinginan, gung berarti besar, sedangkan susuhing angin adalah nafas manusia. Kalau ini dirangkum, maka memiliki arti yang bermakna. Keinginan yang kuat atau besar hanya bisa terkabul jika mampu menguasai nafas. Kemudian makna golek ono galihing kangkung. Dalam arti biasa ini berarti kita harus mencari apa inti atau tengah-tengah dari sebuah tanaman kangkung. Padahal seperti yang kita tahu, tanaman kangkung itu sendiri pada saat kita belah menjadi dua, maka kita akan melihat bahwa sama sekali tiada tengahnya. Yang ada adalah rongga kosong, seperti bilah bambu yang kita pecah atau belah menjadi dua. Terus apa makna dari kata itu? Karena kita tahu tidak ada isi di tengah-tengah batang tanaman kangkung itu sendiri. Nah, dalam filosofi Jawa, golek ono galihing kangkung memuat makna bahwa semua itu berawal dari kosong dan akan menjadi kosong. Begitu juga manusia. Dulu kita nggak pernah ada karena kita masih di alam suwung. Kemudian kita dilahirkan besar dewasa dan mati, kita akan kembali ke alam suwung itu sendiri. Karena pada saat kita bertanya siapa Gusti Allah itu, ya kita bisa jawab Gusti Allah adalah kekosongan itu sendiri. Padahal dalam kekosongan itu Gusti Allah berkarya dalam menciptakan segalanya. Dan setiap manusia akan juga menemui ajal dan kematian. Bagi orang yang beragama apapun harus mempersiapkan kematian. Demikian juga dengan orang Jawa yang berpaham kejawen. Ajal dan kematian itu sudah harus dipersiapkan semasa kita hidup di alam dunia ini. Orang Jawa yang berpaham kejawen sudah mempelajarinya lewat tembang-tembang yang menceritakan tentang kematian. Dari beberapa tembang orang Jawa dituntut untuk memahami sangkan paraning dumadi, atau asal muasal manusia dan kemanakah manusia itu akan pergi setelah mati. Bagaimana menurut Anda? Rahayu sagung dumadi. Salam Jimatres. Salam satu misteri.